Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maulida Nurhidayati MSI selaku dosen pengampu ekonometrika serta rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rizky Zulfa Mutiara Devi dari kelas Perpaduan Syariah E semester 5 akan mempresentasikan bersama rekan-rekan saya yaitu Fatin Alfarahmah dan Novita Eka Rahmawati terkait dengan model Sarima. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada analisis deskriptif. Diketahui bahwa data 1 memiliki nilai min sebesar 30,55963 dengan median 34,23032. Pada data 1, nilai maksimumnya adalah 49,36585 dengan nilai minimum adalah 0,678916. Yang kedua ada grafik menunjukkan plot data 1 dari Januari 2011 hingga Januari 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data 1 memiliki kecenderungan dari rendah menjadi semakin naik atau tinggi. Meskipun naik turun nilainya, data 1 tidak memiliki nilai yang ekstrim. Dan yang ketiga ada stasionaritas level. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0, data 1 tidak stasioner. HA, data 1 stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel, diketahui bahwa nilai prof 0,3205 lebih besar daripada 0,05, sehingga terima H0 dan disimpulkan data 1 tidak stasioner. Karena data 1 tidak stasioner, maka first difference pada data 1 dan dilakukan pengujian kembali seperti ditunjukkan pada tabel first difference berikut. Stasionaritas first. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel, diketahui bahwa nilai prof 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga terima HA dan disimpulkan data 1 pada tingkat first difference stasioner. Karena data 1 pada tingkat first difference stasioner, maka untuk menguji identifikasi model dan permodelan dilakukan dengan menggunakan data 1 first difference. Selanjutnya yaitu identifikasi model. Gambar ini menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 1 dan 12, sedangkan PACF keluar pada orde 1, 12, dan 24. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa orde MA sama dengan 0, orde SMA sama dengan 12. Karena nilainya adalah 12, artinya musiman 12 dan dituliskan orde Q adalah 1. Orde SAR sama dengan 12 dan 24. Karena nilainya 12 dan 24, artinya musimannya 12, sehingga orde P adalah 1 dan 2. Dari hasil ini, orde maksimum dari P adalah 2. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada auto ARIMA untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian auto ARIMA ditunjukkan pada tabel berikut ini. Hasil pengujian dengan auto ARIMA pada tabel menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model Sarma, ada nilai 2,0 dan 2,1 dengan nilai AIC sebesar 3,41. Selanjutnya, estimasi parameter. Estimasi parameter model Sarma dengan nilai 2,0 dan 2,1
hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. Nilai koefisien dari AR1 hal ini adalah sebesar 0,11 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap hasil pengujian dengan uji T, menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,24 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap data. Nilai koefisien dari SAR atau SAR12 dalam hal ini adalah nilai sebesar 0,16 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap hasil pengujian dengan uji T, menunjukkan bahwa nilai probabilitas sama dengan 0,43 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Nilai koefisien dari SAR24 dalam hal ini adalah nilai sebesar min 0,135 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap hasil pengujian dengan uji T, menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,40 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Nilai R kuadrat yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,45. Nilai R kuadrat ini cenderung sedang yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1, AR12 dan AR24 terhadap masih tergolong sedang. Selanjutnya, pengujian normalitas. Pada pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jar-Guebera. Seperti ditunjukkan pada gambar diagram di samping, nilai probabilitasnya sebesar 0,944751 lebih besar dari 0,05, sehingga residua pada kasus ini memiliki distribusi normal. Selanjutnya, pengujian white noise. Dari hasil pengujian koreogram pada residua ditunjukkan pada gambar, hasil tersebut menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF tidak ada yang melewati batas, serta probabilitas dari restart lebih dari 0,05 sehingga asumsi white noise terpenuhi. Selanjutnya, peramalan data 1 untuk 12 bulan. Dilihat dari tabel di samping, dari tahun 2021 bulan Mei dari tanggal 1 sampai 12 menunjukkan peningkatan dari Mei yang pertama 46,693 sekian sampai yang terakhir Mei 12 itu 59,116. Ini menunjukkan peningkatan ya. Berikutnya grafik peramalan bisa dilihat dari Mei pertama sampai Mei 12 itu mengalami peningkatan. Selanjutnya grafik peramalan yang ketiga, ini grafiknya mengalami naik turun ya, kayak seperti fluktuasi ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3 tipe 3. Bila ada pengujian yang masih kurang tepat atau salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.